Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang jaringan hewan. Nah, apa saja sih yang ada pada jaringan-jaringan pada tubuh hewan ini? Nah, yang pertama yaitu jaringan hewan ini terdiri dari 4 jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, yang pertama kita masuk pada jaringan epitel. Nah, apa sih jaringan epitel ini? Nah, jaringan epitel ini merupakan jaringan yang membatasi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Dan jaringan epitel ini ia melikat pada jaringan ikat. Nah, ciri khusus yang dapat kita lihat pada jaringan epitel ini, yang pertama yaitu sel-selnya itu tersusun dengan rapat, dan ia itu tidak mengandung pembuluh darah, namun ia mengandung saraf. Nah, untuk kemampuan regenerasi dari jaringan epitel ini itu sangat tinggi. Selanjutnya itu ada fungsi dari jaringan epitel ini. Apa sih fungsi dari jaringan epitel ini? Yang pertama itu sebagai proteksi atau sebagai perlindungan. Yang kedua itu absorpsi. Tiga, sekresi. Keempat, reseptor. Dan yang selanjutnya itu ada sebagai pertukaran zat pada tubuh hewan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis dari jaringan epitel. Nah, yang pertama ada jaringan epitel pipih. Nah, yang untuk jaringan epitel pipih ini ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu ada pipih selapis dan pipih berlapis. Nah, yang pertama ada pipih selapis. Nah, pada pipih selapis ini jaringannya itu sangat tipis, permeabel, dan berfungsi sebagai transport zat yang dilakukan secara difusi dan osmosis. Nah, ini merupakan gambar dari jaringan epitel pipih selapis. Nah, contohnya terdapat pada epitel alveolus dan epitel kapiler. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada jenis epitel pipih berlapis. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat perbedaannya dengan epitel pipih selapis ya, bagaimana ketebalannya, dan sedangkan pada berlapis ini berlapis-lapis. Nah, fungsi dari jaringan epitel pipih berlapis ini yaitu sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Nah, contohnya pada epitel pipih kulit, mulut, dan bagian vagina. Selanjutnya ada epitel kubus. Nah, ini gambar dari epitel kubus. Nah, epitel kubus ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada epitel pipih selapis dan epitel kubus berlapis. Nah, untuk yang epitel kubus selapis ini, ia berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Nah, contohnya itu yaitu ada pada epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Nah, ada di ginjal dan kelenjar ludah. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Nah, untuk berlapis ini ia merupakan epitel penyusun kelenjar dan berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, serta melindungi dari gesekan. Contohnya yaitu terletak pada epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Nah, gambarnya dapat Ananda lihat di sebelah ini. Selanjutnya itu ada epitel silindris. Nah, epitel silindris ini berbeda dengan yang selapis dan yang kubus karena jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada silindris selapis, silindris berlapis, dan silindris semu bersilia. Nah, pada selapis ini ia juga berperan sebagai absorpsi dan sekresi. Contohnya yaitu pada epitel lambung, usus halus, serta bagian saluran pencernaan yang lainnya. Yang kedua ada epitel silindris berlapis. Nah, epitel silindris berlapis ini biasanya itu jarang ditemukan. Nah, misalnya yaitu berfungsi sebagai sekresi dan pelindung. Terletak pada jaringan epitel laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Nah, untuk epitel semusilia ini, ia merupakan epitel yang tersusun seperti dua lapis, namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal yang terlihat hanyalah sel yang tingginya. Nah, ia itu biasanya terletak pada epitel saluran pernafasan bagian atas. Nah, ini gambar dari semu bersilianya ini. Nah, selanjutnya jenis epitel ada epitel transisional, dan epitel kelenjar. Nah, untuk epitel transisional ini bentuknya itu dapat berubah dengan cara mengembang dan mengempis, dan ia itu bersifat impermeabel. Nah, contohnya itu epitel pada kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus. Nah, selanjutnya ada epitel kelenjar. Nah, di mana sih letak epitel kelenjar ini?
Nah, epitel kelenjar ini ia terletak pada kelenjar endokrin dan eksokrin. Nah, bentuk epitel kelenjar ini terdiri dari tubular atau tabung dan alveolar atau yaitu bentuknya membulat. Nah, sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya, oke? Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis jaringan pada hewan yang kedua, yaitu jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat jenis-jenis atau bagian-bagian dari jaringan ikat. Nah, yang pertama ada makrofag. Nah, dapat Anda lihat pada ini merupakan makrofag. Nah, makrofag ini ia bertugas untuk memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat pada pembuluh darah. Nah, jadi makrofag ini ia terdapat pada pembuluh darah. Nah, ini makrofag, ia itu berfungsi untuk memakan kuman atau zat yang berasal dari luar jaringannya. Yang B, fibroblast. Nah, ini fibroblast. Nah, fibroblast ini ia merupakan protein yang berbentuk serat dan berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Nah, yang ketiga atau C adalah sel tiang. Tiang ini berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin yang berfungsi sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Selanjutnya ada D. Nah, ini D, adiposa. Ini merupakan D, adiposa atau sel lemak. Nah, sel lemak ini adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Sedangkan yang E, nah ini dari ini dapat kita lihat ini merupakan jaringan atau sel darah merah. Selanjutnya ada D. Nah, ini D merupakan jaringan atau sel darah putih. Selanjutnya ada G. Nah, ini G, melanosit. Nah, melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Nah, misalnya ada kulitnya yang berwarna gelap, coklat, putih, dan kecoklatan. Selanjutnya ada klasifikasi atau jenis-jenis dari jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Nah, gimana sih jaringan ikat longgar ini? Nah, jaringan ikat longgar ini adalah jaringan yang seratnya itu lebih longgar. Komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak dan sel penyusunnya itu lebih sedikit. Nah, dari gambar di sebelah ini dapat kita lihat kan dari jaringannya itu seratnya itu longgar, tidak terlalu rapat. Nah, fungsi dari jaringan ikat longgar ini yang pertama yaitu sebagai memberi bentuk organ dalam. Yang kedua menyelubungi serat otot. Yang ketiga merekatkan jaringan di bawah kulit. Yang keempat yaitu membentuk membran mesentrum pada rongga perut yang mengatur posisi organ di dalam perut. Nah, selanjutnya ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini merupakan jenis yang kedua. Untuk jaringan ikat padat ini, jaringan seratnya itu lebih banyak dan lebih rapat daripada jaringan ikat longgar. Nah, contohnya pada dermis kulit. Nah, ini gambarnya. Nah, dapat kita lihat kan perbedaannya dari jaringan ikat longgar, serat atau sel penyusunnya itu lebih rapat dan banyak. Nah, jaringan ikat padat ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada jaringan ikat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, untuk jaringan ikat padat teratur ini merupakan jaringan ikat padat dengan serat-serat kolagen yang tersusun berimpitan secara paralel dan sangat kuat. Jadi, yaitu tersusun secara paralel dan itu sangat kuat. Yang kedua, ada jenis jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, jaringan lemak atau adiposa ini merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Nah, ciri-ciri dari sel lemak ini yaitu berbentuk oval, transparan, tipis, dan elastis. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat kan bentuknya itu oval dan transparan. Nah, fungsi dari jaringan lemak ini merupakan yaitu yang pertama, melindungi organ-organ dari benturan. Yang kedua, sebagai persediaan cadangan makanan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengatur suhu pada tubuh. Nah, selanjutnya ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, jaringan tulang rawan atau kartilago ini merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat yang berserat dengan matriks yang elastis. Nah, sel-sel penyusun jaringan ikat ini
berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit, dan kondrosit ini mensekresikan matriks yang disebut dengan kondrin. Kondrin. Sel kondrosit ini terletak di ruang yang disebut dengan lakuna. Ini merupakan gambar dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu jaringan tulang sejati. Selanjutnya masuk kita pada jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang ini berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit. Dan osteosit ini ia mensekresikan matriks yang disebut dengan ostreon. Dan tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi atau klasifikasi kartilago. Struktur dari jaringan tulang sejati ini disebut dengan sistem Havers. Paham kan? Jadi, struktur dari jaringan tulang sejati ini disebut dengan sistem Havers. Dari gambar ini dapat kita lihat nih, bagian-bagian dari sistem Havers atau jaringan tulang sejati. Yang pertama ada saluran Havers atau saluran pusat. Pada saluran Havers ini, yang A ini, yaitu terdapat pembuluh darah nanti di dalamnya, dapat pembuluh darah putih dan darah merah. Yang kedua ada lakuna. Yang B ini lakuna. Lakuna ini merupakan ruang tempat osteosit itu terletak. Osteosit ini di sini itu letaknya itu di sini tempatnya nih. Yang C ada kanalikuli. Kanalikuli ini merupakan struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Ini seperti akar-akar ini, nanti dia inilah yang menghubungkan antara osteosit yang satu dengan osteosit yang lainnya. Yang D lamela. Ini lamela, ini garis-garis. Garis-garis ini. Lamela ini merupakan lapisan konsentris matriks yang keras dan kuat. Sedangkan yang E merupakan matriks. Matriks ini tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Selanjutnya kita masuk ke dalam jaringan darah. Jaringan darah ini merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah merah dengan matriks cair atau plasma darah. Apa sih fungsi dari jaringan darah ini? Yang pertama ada membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa-sisa metabolisme pada tubuh. Yang kedua itu mencegah infeksi dan memerangi kuman. Kita masuk pada penyusun jaringan darah. Penyusun jaringan darah ini hanya ada 3. Yang pertama ada plasma darah, sel darah merah atau eritrosit. Yang ketiga ada leukosit. Plasma darah ini terdiri dari 3. Ada 3 yang menyusunnya dalam plasma darah ini. Yang pertama ada albumin. Albumin ini ia berfungsi sebagai osmoregulator. Regulator. Sedangkan globulin ia berfungsi sebagai antibodi. Dan yang ketiga jenisnya itu ada fibrinogen sebagai pembeku darah. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke dalam eritrosit atau sel darah merah. Pada sel darah merah ini ia mengandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada leukosit atau sel darah merah. Sel darah merah ini ia berfungsi sebagai pemakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Pada leukosit ini ia terbagi menjadi 2. Ada leukosit agranulosit dan leukosit granulosit. Selanjutnya kita masuk ke dalam jaringan limfa. Apa sih jaringan limfa ini? Jaringan limfa ini merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limfa terdapat pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan limpa. Masuk pada jaringan yang keempat, yaitu ada jaringan otot. Jaringan otot pada hewan ini terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkasnya. Setiap sel otot ini ia memiliki membran yang disebut sarkolema. Serat-serat otot ini disebut dengan miofibril. Untuk situ pahami dulu ya. Jadi dalam satu sarkomer itu terdapat garis Z yang merupakan pembatas antara satu sarkomer. Yang kedua ada miosin dan aktin. Aktin ini filamen tebal, miosin filamen tipis. Pita I merupakan bagian yang menghasilkan daerah terang pada otot, sedangkan pita A menghasilkan daerah gelap pada otot. Sampai di sini dapat dipahami dulu. Selanjutnya kita masuk pada jaringan otot.
Nah, jaringan otot pada hewan ini ada 3. Yang pertama ada jaringan otot polos, jaringan lurik, otot lurik, dan jaringan otot jantung. Nah, yang pertama ada jaringan otot polos. Nah, pada otot polos ini dapat kita lihat dari gambarnya nih, bentuknya itu seperti gelondong. Nah, ini gelondong. Intinya itu ada di tengah. Nah, ini intinya atau nukleusnya itu ada di tengah. Dan ia itu bekerja secara volunteer atau tidak sadar. Letak dari jaringan otot polos ini ada pada organ-organ pencernaan dan organ pernafasan. Nah, ini dapat kita lihat contohnya pada jaringan pada usus, lambung, pembuluh darah, dan yang lainnya. Yang kedua ada jenis ototnya itu otot lurik. Nah, ini otot lurik. Nah, kalau dari gambar ini kita dapat perhatikan bentuknya itu seperti silindris atau tabung. Nah, tabung. Nah, lihat kan bentuknya itu seperti tabung. Nah, intinya itu ada di tepi. Dan otot lurik ini bekerja secara volunteer atau secara sadar. Nah, paham kan secara sadar? Nah, otot lurik ini ya terletak pada menempel pada tubuh. Nah, ini merupakan otot lurik atau otot rangka. Kenapa ya bekerja secara volunteer atau secara sadar? Nah, misalnya kita menggerakkan badan seperti ini, kita sadarkan kalau kita itu sedang bergerak atau melakukan gerakan pada otot lurik. Yang ketiga ada otot jantung. Nah, ini otot jantung ini bentuknya hampir sama dengan otot lurik atau otot rangka, yaitu silinder atau berbentuk tabung. Tetapi bedanya letak intinya itu ada di tengah. Nah, ini di tengah, intinya itu di tengah. Dan yaitu silinder atau silindris bercabang. Kalau untuk lurik itu dia tidak bercabang, sedangkan untuk otot itu ia bercabang seperti ini. Nah, dia itu bercabang bentuknya, intinya di tengah, dan dia itu bekerja secara volunteer atau tidak sadar. Nah, contohnya ada pada jantung. Nah, misalnya ia berdetak-detak, kita tidak sadar kan udah berapa, misalnya dari pagi tadi sampai sekarang, kita tidak tahu berapa jumlah dari detakan jantung kita. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan atau impuls. Nah, jaringan saraf berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan atau impuls. Nah, ini gambarnya dapat kita lihat. Gambar dari jaringan saraf. Nah, A ini apa sih? Nah, A ini dendrit. Nah, ini dendrit. Ia itu berfungsi untuk sebagai menerima rangsangan. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan. Selanjutnya kita masuk ke B, badan sel. Nah, ini itu merupakan badan sel yang berfungsi untuk memproses rangsangan yang datang. Kita masuk ke bagian C. Nah, ini C. Dari sini sampai sini akson namanya. Ini akson. Nah, akson ini berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Jadi, nanti akson ini yang menghantarkan, nanti dia datang dari dendrit, diproses di badan sel, lalu dihantarkan oleh akson. Nah, dihantarkan nanti di jalan-jalan ini. Nah, kita masuk ke yang D. Nah, yang D ini apa sih? Nah, yang D ini merupakan sel swan. D, satu buah sel swan ini berupa lemak yang berfungsi untuk menghasilkan mielin. Nah, jadi satu ini merupakan sel swan. Nah, ini sel swan yang berfungsi untuk menghasilkan mielin. Yang E, nah ini ada dua sel swan nih, dua. Nah, dua ini disebut dengan selubung mielin. Selubung mielin ini ya berfungsi melindungi akson yang berisi nutrisi. Nah, jadi yang D ini merupakan selubung. Nah, ini. Nah, seperti kecil ini selubung Ranvier atau celahnya, ya berfungsi untuk mempercepat rangsangan, mempercepat hantaran rangsangan. Nah, ya ini berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Yang G ini merupakan sinapsis. Nah, tadi sinapsis ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Nah, jadi gini, nanti yang dendrit ini ia menerima rangsangan, kemudian diproses oleh badan sel, kemudian diteruskan oleh akson. Nah, di sini akson yang meneruskan. Nah, nanti di sini itu ada sel swan, ada selubung mielin, dan ada nodus Ranvier. Nah, nanti rangsangannya sampai pada sinapsis. Nah, nanti sinapsis inilah yang meneruskan rangsangan ke jaringan saraf yang lainnya. Nah, paham ya? Selanjutnya kita masuk pada jenis dari jaringan saraf berdasarkan bentuknya. Nah, berapa sih bentuknya? Ada 3 ya. Dari gambar dapat kita lihat ada unipolar, bipolar, dan multipolar. Unipolar ini merupakan jenis dari jaringan saraf yang memiliki satu buah cabang pada kepala atau bagian selnya. Dia itu hanya mempunyai satu cabang. Nah,
Bipolar ini ia mempunyai 2 cabang pada badan selnya. Nah, ini satu, ini 2. Sedangkan multipolar ia memiliki banyak dendrit. Nah, ini dendritnya banyak nih, banyak. Nah, sampai di sini paham dulu ya untuk jenis jaringan saraf berdasarkan bentuknya ada 3. Pertama, unipolar, bipolar, dan multipolar. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis jaringan saraf berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu juga ada 3. Yang pertama ada saraf sensorik, motorik, dan interneuron. Nah, dapat kita ambil kesimpulan pada jaringan hewan ini ada 4. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan otot. Yang pertama ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk melindungi, proteksi. Nah, yaitu berada di luar tubuh atau berada di tepi-tepi. Nah, jadi pada jaringan epitel ini ia ada 3. Dapat kita jeniskan dengan 3 epitel pipis, silindris, dan kubus. Nah, yang 3 ini nanti dia dibagi menjadi 2, selapis berlapis. Nah, kedua ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini ada juga 7 jenisnya. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot ini ada 3, jaringan otot polos, lurik, dan jantung. Nah, selanjutnya ada jaringan saraf. Nah,